Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Prapti Hayati. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk materi hari ini yaitu berkaitan tentang cabang iman, yang materinya itu tentang sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, serta berkata jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Prapti Hayati. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk materi hari ini yaitu berkaitan tentang cabang iman, yang materinya itu tentang sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, serta berkata jujur. Selanjutnya kita akan masuk pada cara mengajarkan tanggung jawab. Setidaknya terdapat 3 metode yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan tanggung jawab pada anak-anak kita, yakni melalui cerita. Jadi melalui cerita ini bisa dari buku-buku cerita, kemudian menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab, kemudian bermain, artinya mengajarkan cara bermain dan menerapkan mainan setelah selesai bermain, mengajarkan bagaimana bermain dengan orang lain dan menggunakan barang milik orang lain. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari tanggung jawab, sekarang Ibu akan menerangkan tentang ciri-ciri tanggung jawab. Jadi dalam buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset menerangkan orang tua mengembangkan tanggung jawab pada anak itu ada ciri-cirinya yang seharusnya dilakukan, yang harus bersungguh-sungguh dalam segala hal. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam segala hal itu bisa berupa berusaha melakukan yang terbaik, kemudian disiplin, kemudian dapat dipercaya, kemudian taat aturan, kemudian jujur dalam bertindak, kemudian berani menanggung resiko, dan yang terakhir adalah rela berkorban. Baik, bentuk tanggung jawab yang selanjutnya adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang beragama Islam yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawab kepada diri sendiri, kemudian tanggung jawab kepada keluarga, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sekarang mari kita kupas satu persatu nilai-nilai dari tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk dari tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Itulah bentuk dari tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan mulai dari perkataan, kemudian perbuatan, kemudian keputusan yang telah dipilih dan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Bagaimana kita menjaga nama baik keluarga, kemudian mematuhi aturan yang telah ditetapkan di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan, artinya tidak melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan moral di lingkungan masyarakat atau yang berwenang.
Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Salah satunya adalah menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu adalah lingkup dari contoh sikap tanggung jawab yang terdiri dari 5 tadi, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat tanggung jawab. Setelah kita mengetahui pengertian dari tanggung jawab, contoh, bentuk, ciri-cirinya, kita akan masuk ke manfaat tanggung jawab. Seseorang akan dipercaya, kemudian dihormati, dihargai, serta disayangi oleh orang lain. Mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bertindak lebih berhati-hati dan terencana, dapat menghargai permasalahan dengan tegar dan menyelesaikannya. Itulah manfaat dari tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan masuk pada cara mengajarkan tanggung jawab. Setidaknya terdapat 3 metode yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan tanggung jawab pada anak-anak kita, yakni melalui cerita. Jadi melalui cerita ini bisa dari buku-buku cerita, kemudian menjelaskan tentang bentuk tanggung jawab. Kemudian bermain, artinya mengajarkan cara bermain dan menerapkan mainan setelah selesai bermain, mengajarkan bagaimana bermain dengan orang lain dan menggunakan barang milik orang lain. Kini tibalah pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Saya, Ibu Prapti Hayati, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian untuk mendengarkan materi pada hari ini, yaitu tentang tanggung jawab. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian dengar bisa bermanfaat dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.